Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dari kelas akuntansi 3B pagi. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Muslimin SEMSI telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan materi auditing, yaitu rencana audit dalam program audit menyeluruh. Sebelumnya kami akan memperkenalkan pemateri pada kelompok kami, yaitu saya sendiri Tata Nabila, lalu ada teman-teman kami Aulia Marsyanda, Emma Tika Sari, Vina Putri Cantika, dan juga Sukri Liza Mahendra. Mungkin langsung saja masuk ke dalam pembahasan dari materi rencana audit dan program audit secara menyeluruh. Pada pembahasan kami memiliki 4 pembahasan. Yang pertama yaitu jenis-jenis pengujian audit. Lalu yang kedua ada hubungan antara pengujian dan bahan bukti. Yang ketiga ada metodologi perencanaan program audit, dan yang terakhir ada ikhtisar program audit. Masuk ke dalam jenis-jenis pengujian audit. Ada 5 pengujian audit lainnya yang menggambarkan prosedur audit lanjutan yang dilakukan untuk menghadapi resiko-resiko yang teridentifikasi. Yang pertama ada penilaian resiko, yaitu penilaian ini dilaksanakan untuk menilai resiko salah saji yang material dalam laporan keuangan. Auditor melaksanakan pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi, prosedur analitis, dan pengujian atas rincian saldo sebagai respon terhadap penilaian auditor atau resiko salah saji material. Sebagian besar prosedur penilaian risiko auditor dilakukan untuk memahami pengendalian internal. Lalu untuk pengujian kendalian akan dijelaskan kepada teman kami. Baik, saya Vina Putri Cantika. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Yang kedua, di sini ada pengujian pengendalian. Pengujian pengendalian adalah prosedur audit yang digunakan untuk menentukan efektivitas kebijakan dan operasi pengendalian intern, atau prosedur pengendalian yang diterapkan untuk menilai kontrol atau resiko pengendalian. Pengujian tersebut meliputi jenis prosedur audit sebagai berikut, yaitu yang pertama, meminta keterangan dan personil klien. Yang kedua, menguji dokumen, arsip, dan laporan. Yang ketiga, mengamati aktivitas yang terkait dengan pengendalian. Dan yang terakhir, melaksanakan kembali prosedur klien. Yang ketiga di sini ada pengujian substansial atas transaksi. Pengujian substansif atau substantif test adalah prosedur yang digunakan untuk menguji kekeliruan dan tidak keberesan dalam bentuk uang yang langsung mempengaruhi kebenaran saldo laporan keuangan. Kekeliruan tersebut sering disebut dengan salah saji moneter atau dalam satuan mata uang yang merupakan indikasi yang jelas terjadinya salah saji dalam saldo laporan keuangan. Tujuan pengujian substansif atas transaksi adalah untuk menentukan apakah transaksi akuntansi klien telah diotorisasi dengan pantas, dicatat dan diikhtisarkan dalam jurnal dengan benar, dan diposting ke buku besar dan buku tambahan dengan benar. Yang keempat di sini ada prosedur analitis. Prosedur analitis meliputi perbandingan dari jumlah yang tercatat dengan angka tertentu yang dikembangkan oleh auditor. Prosedur ini biasanya menggunakan kalkulasi rasio yang dibandingkan dengan rasio tahun sebelumnya atau rasio perusahaan sejenis atau rasio average industri. Tujuan utama dari prosedur analitis dalam tahap perencanaan ini adalah yang pertama, menunjukkan kemungkinan adanya salah saji dalam laporan, dan yang kedua, mengurangi pengujian audit yang lebih rinci. Baik, terima kasih. Terima kasih, saya Emma Tika Sari akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu pada bagian 5, pengujian rincian atas saldo. Pengujian terinci atas saldo merupakan prosedur yang digunakan untuk menguji salah saji moneter atau monetary misstatement untuk menentukan apakah balance relate audit objektif atau tujuan audit terkait dengan saldo
telah terpenuhi. Nah, DTOB ini berfokus pada saldo akhir buku besar, baik untuk neraca maupun laba rugi, dengan penekanan utama pada angka-angka di neraca saldo. Pengujian terinci atas saldo akhir termasuk penting dalam pelaksanaan audit, karena bahan bukti diperoleh dari sumber yang independen dari klien sehingga dinilai berkualitas tinggi. Untuk slide selanjutnya yaitu memilih jenis pengujian yang tepat untuk dilakukan. Biasanya auditor menggunakan kelima jenis pengujian terkait melakukan audit atas laporan keuangan. Namun beberapa jenis pengujian terdapat penekanan yang lebih dibandingkan dengan yang lain, bergantung pada kondisi. Beberapa faktor yang mempengaruhi pilihan auditor terhadap jenis pengujian yang dipilih termasuk ketersediaan kedelapan bukti, biaya relatif untuk setiap pengujian, efektivitas pengendalian internal, serta risiko bawaan. Selanjutnya, di sini ada jenis pengujian auditor ketika melakukan audit dalam laporan keuangan. Yang pertama ada ketersediaan jenis bukti prosedur audit lanjutan. Kemudian yang kedua ada biaya-biaya relatif. Selanjutnya yaitu hubungan pengujian pengendalian dengan pengujian substantif. Kemudian yang keempat ada hubungan prosedur, analitis, dan pengujian substantif. Kemudian yang kelima ada dilema antara pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Dan yang keenam ada dampak teknologi informasi terhadap pengujian audit. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. B. Hubungan antara pengujian dan bahan bukti. Jenis pengujian berikut diurutkan berdasarkan makin besarnya biaya yang diperlukan. Yang ada prosedur analitis, kedua prosedur untuk memperoleh pemahaman atas struktur pengendalian intern dan pengujian atas pengendalian. Yang ketiga ada pengujian substantif atas transaksi. Yang A, hubungan antara pengujian atas pengendalian dan pengujian substantif. Pengecualian dalam pengujian atas pengendalian adalah hanya indikasi kemungkinan terjadinya kekeliruan atau ketidakberesan yang mempengaruhi nilai rupiah laporan keuangan. Sedangkan pengecualian dalam pengujian substantif adalah salah saji laporan keuangan. Yang B, memilih hubungan antara analitis dengan pengujian substantif. Seperti halnya pengujian pengendalian, prosedur analitis hanya mengindikasikan kemungkinan salah saji yang berpengaruh pada nilai rupiah laporan keuangan, fluktuasi yang tidak biasa dalam hubungan sebuah akun dengan akun lainnya, atau informasi non-keuangan yang dapat mengindikasikan adanya peningkatan kemungkinan terjadinya salah saji tanpa perlu memberikan bukti. Yang C, variasi dalam rencana audit. Terdapat banyak variasi dalam penggunaan kelima jenis pengujian dalam situasi audit yang berbeda pada berbagai tingkat efektivitas pengendalian intern. Analisa setiap situasi audit adalah sebagai berikut. Analisa situasi audit 1, 2, 3, dan 4. D. Perancangan program audit. Program audit dirancang dalam 3 bagian. Yang 1, pengujian atas transaksi, 2, prosedur analitis, dan 3, pengujian terinci atas saldo. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Aulia Marsandai, yaitu slide ke-15 bagian C, metodologi perencanaan program audit, di mana di sini akan dibagi dalam 4 bagian metodologi perencanaan program audit, yaitu yang pertama, tentukan materialitas dan tetapkan resiko audit yang dapat diterima dan resiko bawaan untuk piutang usaha. Dan yang kedua, tetapkan resiko pengendalian. Dan yang ketiga, rancang dan perkirakan hasil pengujian atas transaksi dan prosedur analitis. Dan yang keempat, rancangan pengujian terinci atas saldo untuk memenuhi tujuan spesifik audit. Ya, lanjut ke slide 16 ya. Yang D, ikhtiar proses audit. Ada 2 tahap di sini untuk slide 16 ya. Tahap yang pertama adalah perencanaan dan perancangan pendekatan audit di akhir tahap 1. Auditor seharusnya memperoleh rencana audit yang didefinisikan dengan baik dan program audit yang spesifik untuk keseluruhan audit.
Dan untuk yang tahap kedua, pengujian atas pengendalian transaksi. Tujuan dalam tahap kedua adalah 1. Mendapatkan bukti yang mendukung kebijakan dan prosedur pengendalian spesifik yang berperan terhadap tingkat risiko pengendalian yang ditetapkan. Dan yang kedua, untuk memperoleh bahan bukti yang mendukung kebenaran moneter transaksi. Ya, lanjut untuk slide ke-17 ya. Tahap ketiga, melanjutkan proses analitis dan pengujian terinci atas saldo. Tujuan tahap 3 adalah untuk memperoleh bahan bukti tambahan yang cukup untuk menentukan apakah saldo akhir dan catatan kaki pada laporan keuangan dinyatakan dengan wajar. Ya, untuk tahap keempat, menyelesaikan audit, mengumpulkan bahan bukti tambahan untuk laporan keuangan, mengikhtiarkan hasilnya, menerbitkan laporan audit, dan melakukan sebagai bentuk komunikasi lain. Tahap ini terdiri dari yang pertama, menelaah kewajiban bersyarat. Untuk yang kedua, menelaah peristiwa kemudian. Yang ketiga, mengumpulkan bahan bukti akhir. Dan yang keempat, menerbitkan laporan audit. Dan yang kelima adalah komunikasi dengan komite audit dan manajemen. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 5. Kami berterima kasih kepada Bapak Muslimin yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyelesaikan presentasi. Berterima kasih juga kepada Bapak Muslimin yang telah berbagi ilmu selama semester 3 ini. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat bagi kami semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.